Hai guys. Kan di sini ada sering main game gak sih? Kalau kalian sering main game pasti kan gak ngasih lagi sama yang namanya Riot Games. Nah, Riot Games ini adalah suatu perusahaan yang menaungi beberapa game yang didirikan pada tahun 2006. Nah, dari perusahaan ini nggak hanya menaungi tentang game aja, tapi mereka juga punya satu film yang udah tayang di Netflix nih. Judulnya apa sih, Kak? Kalau nggak salah judulnya Arcane bukan? Nah, benar banget. Jadi kan udah bisa tonton film itu di Netflix. Oke, tanpa basa-basi. Nah, tanpa basa-basi lagi, kita mau wawancarai beberapa orang yang pernah menjadi bagian dari komunitas Riot Game ini. Oke, langsung aja. Langsung. Nah, jadi karena kita udah bersama sama para narasumber, jadi sekarang kita mau nanya beberapa pertanyaan. Nah, dari kakak sendiri nih, apa sih dampak dan tantangan selama kakak ada di komunitas game itu? Untuk menurut aku ya, di komunitas, gini aja, dampak relasi antar komunitas virtual dengan perusahaan Riot Games ya. Jadi gini, keduanya saling menguntungkan. Karena apa? Karena yang punya game itu kan si Riot Game, dan kita sebagai pemainnya kita punya komunitas tentunya. Dan di sini game itu nggak selalunya aman dan nggak selalunya lancar gitu. Nah, ada yang namanya hacker gitu. Kalau nggak hacker namanya cheater gitu. Jadi ya para orang-orang di komunitas ini mengeluhkan gamenya itu ada cheater yang menyebabkan mereka itu bermain merasa tidak aman, tidak berkembang dan tidak nyaman gitu. Dengan keluhan ini tersampaikan kepada Riot Game, dan Riot Game ini menindaklanjuti keluhan tersebut, menjawab atas keluhan tersebut dengan si Riot Game ini berkolaborasi dengan Ubisoft dan menciptakan satu proyek yang dinamakan Zero Harm gue lupa. Tapi di proyek tersebut itu isinya basisnya AI, yang dimana ntar di situ bisa mendeteksi kecurangan atau perilaku destruktif di dalam game gitu. Jadi ya untuk cheater atau apa jadi ya itu lebih lebih bisa terminimalisir gitu dan menciptakan kenyamanan game yang lebih baik lagi. Jadi nah, karena udah terjawab yang pertanyaan pertama, mungkin selanjutnya pertanyaan tentang peluang dari komunitas virtual ini dengan si Riot Games ini gimana gitu? Kalau menurut aku sih peluangnya bagi pemain tuh jadi kita bisa ngajuin aspirasi yang banyak banget dan beragam juga kan, dari berbagai negara, dari berbagai player. Nah itu tuh bisa nyampe ke Riot Games dengan komunikasi virtual ini. Jadi kita nggak perlu cara yang ribet istilahnya untuk kita kasih tahu aspirasi kita sebagai player ke Riot Games. Cuman minimnya Riot Games itu kadang ada dengerin playernya dengan komunitasnya, kadang juga enggak, sebagai yang tadi udah dikasih tahu kalau misalnya Riot Games ini emang kurang transparan sih. Tapi overall bagus sih. Setelah peluang, mungkin apa sih kesan dan pesannya gitu? Aku juga waktu itu main Valo dan sebenarnya fun aja sih, cuman emang di beberapa komunitas Valo itu orang-orangnya emang beneran agak toksik, jadi kadang kenyamanan bermain itu juga terganggu. Cuman aku suka sama komunitas dari game LOL yang diadaptasi jadi film Arcane. Itu komunitasnya bagus sih, walaupun kadang dari komunitasnya itu sendiri ada cekcok di beberapa part. Tapi overall lebih baik komunitas di LOL-nya daripada di Valorant-nya, walaupun sama-sama Riot Games. ya. Nah, mungkin dari kami terima kasih ya kepada para narasumber yang udah bersedia untuk jawab pertanyaan-pertanyaan dari kami ya. Nah, jadi sekian dari para narasumber dari komunitas virtual ini. Semoga bisa mendapat dari pengalaman dari narasumber ini. Terima kasih.